Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, selalu terjaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemarin kita sudah melaksanakan ujian PTS dan sekarang kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu aljabar. Aljabar itu menurut ibu dari semua materi dalam pelajaran matematika, aljabar adalah inti dari pelajaran matematika. Hampir semua bab, semua materi itu ada aljabarnya. Oke, sekarang pengertian aljabar itu sendiri adalah konsep atau prinsip dalam penyelesaian suatu masalah. Jadi suatu masalah itu bisa diselesaikan dengan menggunakan aljabar. Gitu ya. Di sini di aljabar ini yang pertama ada operasi hitung bentuk aljabar. Kita pelan-pelan ya. Di sini ada permisalan. Buah apel itu kita permisalkannya X. Ya. Lalu buah jeruk itu Y dan buah salak itu Z. Ini banyaknya suatu buah, berarti X ada 8, Y-nya 10, Z-nya 4. Nah, ini bisa dituliskan menjadi 8X ditambah 10Y ditambah 4Z. Ini bentuknya adalah persamaan. Biasanya ini sama dengan 0. Ini disebutnya persamaan ya. Lalu, untuk selanjutnya, ada istilah dalam aljabar. Di aljabar itu banyak istilahnya, ada variabel, koefisien, konstanta, suku. Itu ada arti-artinya. Di sini pertama kita bahas dulu variabel. Variabel itu adalah huruf. Tahu kan huruf? Ada A, B, C, sampai Z. Itu disebutnya kalau dalam matematika adalah variabel. Dalam materi aljabar, huruf itu disebutnya variabel. Contoh, ada 8X ditambah 10Y ditambah 4Z sama dengan 0. Variabelnya dari persamaan ini berarti apa? X, Y, dan Z. Contoh, misalnya ada min 2K ditambah 7L dikurang 3M sama dengan 0. Misalnya soal gini, sebutkan variabel pada persamaan berikut. Berarti variabelnya K, L, dan M. Gitu ya. Oke, selanjutnya koefisien. Koefisien itu adalah bilangan atau angka yang terletak pada suatu variabel. Koefisien itu adalah angka yang terletak pada suatu variabel. Contoh, misalnya di sini ada nih persamaan yang tadi kayak di atas. 8X ditambah 10Y ditambah 4Z. Nah, berarti di sini tulisnya gini, koefisien pada variabel X adalah berapa? 8. Karena koefisien itu adalah bilangan atau angka yang terletak pada suatu variabel. Tadi variabel itu apa? Huruf. Berarti angka yang terletak pada suatu huruf. Di sini koefisien pada huruf X. Huruf X berapa nih angkanya? 8. Koefisien angka yang terletak pada huruf Y berapa nih? 10. Koefisien pada variabel Z berapa nih berarti?
4. Ya, di sini ada contoh. Persamaan pada 2B dikurang 3C ditambah 4D. Oke, misalnya ibu tanya, koefisien pada variabel D berarti berapa? 4. Koefisien pada variabel B berarti 2. Koefisien pada variabel C min 3. Bu, ini kenapa dia min 3? Kenapa nggak 3 aja? Dalam aljabar, tanda di depannya, ini kan tanda dikurang ya, atau negatif, berarti milik si dia. Berarti koefisien pada variabel C yaitu negatif 3. Karena tanda yang ini milik si dia. Jadi koefisien pada variabel C adalah min 3. Gitu. Jadi ini milik si dia ya. Terus yang C, konstanta. Konstanta itu adalah bilangan atau angka yang tidak memiliki variabel. Contoh di sini ada persamaan 2x ditambah 4y ditambah 5 sama dengan 0. Nah, di sini mana nih yang tidak memiliki variabel? Ini ada nih variabelnya x. Ini ada nih variabelnya y. Ini ada nggak variabelnya? Nggak ada. Berarti dia ini konstanta atau angka yang tidak memiliki variabel atau tidak memiliki huruf. Gitu ya. Terus di sini ada lagi suku. Suku itu dibagi-bagi, ada suku 1, suku 2, suku 3, suku banyak. Kalau suku 1 itu dia tidak memiliki operasi hitung. Kayak ini misalnya, hanya 2x saja. Hanya xy saja, nggak ada dia operasi hitungnya. Hanya 3pq saja. Gitu ya. Kalau suku 2 dia ada operasi hitungnya. Di sini ada 5pq dikurang 4p. Jadi dia operasi hitungnya hanya sekali, tetapi dia memiliki 2 suku. Ini suku 1, ini suku 2. Suku 3. Dia operasi hitungnya ada 2 kali, 1, 2. Tapi dia memilih 3 suku. 1, 2, 3. Gitu ya, pokoknya gini aja. Kalau suku 2 berarti operasi hitungnya hanya sekali. Kalau suku 3 berarti operasi hitungnya 2 kali, 1, 2. Karena dia memiliki 3 kali suku. Suku 1, suku 2, suku 3. Kalau suku banyak berarti dia lebih dari 3. Bisa 4, bisa 5, bisa 6. Berapa aja yang penting dia lebih dari 3. Kalau sukunya 4 berarti dia udah masuk ke suku banyak gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke perkalian bentuk aljabar. Kalau dalam bilangan bulat, ibu sudah menjelaskan, selesaikan dulu yang di dalam kurungnya. Iya nggak? Dalam aljabar boleh menggunakan cara seperti itu, selesaikan dulu yang dalam kurung baru dikalikan, boleh. Ataupun kalau dalam aljabar kalian ingin mengkalikan dengan cara silang. Kayak gini misalnya. A dikali B. Nih, A dikali B, tutup. Ditambah A dikali C. Ditambah. Kalau di dalam kurungnya ini dia dikurang, berarti di sini juga dikurang. Gitu. A dikali B dikurang A dikali C. Boleh menggunakan seperti itu. Contoh misalnya seperti ini. Misalnya 5 dikali
2P dikurang 3. Nah ini ibu mencontohkannya menggunakan perkalian dalam aljabar ya. Jadi 5 dikali 2P. Cara mengkalikannya jadi gini. 5 dikali 2 dulu. Berapa? 10. Baru P-nya dimasukin. Gitu. Atau enggak langsung 5 dikali 2P. Oh berarti 10P. 4 dikali 3M. Berarti 4 kali 3 12. Oh berarti 12M. Gitu ya. Ini lanjutannya. 5 dikali negatif 3. Jadi ini ikut nih dia. Berarti negatif 15. Berarti hasilnya 10P dikurang 15. Gitu ya. Semoga kalian bisa. Terus di sini ada perkalian konstanta dengan bentuk aljabar. Contoh. K buka kurung AX sama dengan KAX. Jadi kalau dalam aljabar itu gini, tanda pemisah tanda kurung itu tandanya berarti kalian harus dikali. Tandanya kalian harus dikali. Misal kayak gini. 5 buka kurung 3X. Ini walaupun dia tidak memiliki tanda perkalian di sini, tapi kalian udah harus paham atau kalian tuh udah harus mengerti. Oh, tanda kurung dalam aljabar itu maksudnya itu dikali. Oh, berarti saya harus langsung mengkalikannya. 5 dikali 3X 15X. 2 buka kurung 7PQ. Oh, berarti ini tanda kurung maksudnya itu dikali. Berarti 2 kali 7 14. 14PQ. Kalau yang tadi ini ibu ada tanda kalinya. Berarti kalian harus mengkalikannya. Sama, misalnya ini nggak ada tanda kalinya, gini. 5 buka kurung 2P dikurang 3. Sama kan bentuknya? Cuman yang ini nggak ada tanda kalinya, kalau ini ada. Nah ini sama, harus dikalikan dengan seperti ini. 5 dikali 2P 10P. 5 dikali negatif 3 berarti negatif 15. Gitu ya. Jadi kalau dalam aljabar itu tanda kurung itu berarti dia harus dikali. Gitu. Selanjutnya, ini masih sama. Dia tidak ada tanda kalinya ya. Berarti kalian harus mengkalikannya. K buka kurung AX ditambah B. Berarti KAX ditambah KB. Contoh 8 buka kurung 3X plus 2. Kita kaliin dulu, ayo. 8 dikali 3X 24 X. 8 dikali 2 berarti 16. Nah misalnya, Bu, abis ini digimanain lagi? Berarti selesai sampai sini saja. Karena tidak ada operasi yang harus diselesaikan. Nanti kita akan ketemu di contoh yang akan bisa diselesaikan. Cuman kalau ini yang satu punya variabel, yang satu hanya konstanta, berarti mereka tidak bisa digabung. Tidak bisa dihasilkan lagi. Hanya selesai sampai sini. Karena yang satu punya variabel, yang satu nggak punya, berarti nggak bisa disatuin. Gitu ya. Selanjutnya yang ini. Berarti ini berapa? 14P. Yang ini min 8Q. Nah ini bisa disatuin gak nih? Yang satu punya variabel, yang satu punya variabel. Bisa nggak disatuin? Bu, kan dia sama-sama punya variabel, bisa Bu disatuin? Salah. Ini walaupun sama-sama memiliki variabel, tetapi variabel yang mereka punya itu berbeda. Yang satu P, yang satu Q. Itu tidak bisa disatuin. Karena hurufnya beda, variabelnya beda. Jadi selesai hanya sampai di sini. Gitu ya.
Pokoknya kalau aljabar itu kalian harus dimengerti baik-baik, pelan-pelan, yang penting bisa. Oke, lanjut lagi. Oke, selanjutnya. Di sini ada perkalian antara dua bentuk aljabar. Ya, perkalian antara dua bentuk aljabar. Ingat, kalau yang tadi kita hanya satu saja. Nih, hanya satu seperti ini aja. Hanya satu seperti ini aja. Kalau sekarang ini ada dua modelnya. Jadi kalian harus bersabar. Ya, ini kalau ibu menyebutnya dikali pelangi. Dikali pelangi. Kayak gini. Di sini ada nih contohnya. Buka kurung A ditambah B, tutup kurung, buka kurung lagi C ditambah D. Sama dengan kita ini kalikan pelangi. Jadi gini. Pertama, kalian kalikan dulu. Ini deh biar nggak pusing. Pertama, A dikali C. Pertama, A dikali C jadi AC. Lalu yang keduanya, A dikali D. A dikali D. Kalau yang satu ini udah selesai dikali dua-duanya, berarti sekarang kita beralih ke sebelahnya, yaitu yang B. B dikali C. Kali lagi, B dikali D. Kita jumlahin. Kita ke contoh deh biar gak pusing. Pertama kita kalikan dulu yang di depannya. 2x dikali 3x. Ayo. 2x dikali 3x. Berarti sekarang kita kaliin dulu deh depannya. 2 kali 3 6. X dikali X. Masih ingat kan yang sistem seperti ini? A pangkat 3 dikali A pangkat 2. Berarti A pangkat berapa? 5. Karena kalau perkalian berarti pangkatnya harus ditambah. Karena depannya sama-sama A. Misal 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 4 berarti 5 pangkat 6. Karena dia perkalian. Depannya sama. Oh, berarti sekarang X dikali X. Anggap aja dia ada angka 1. Angka 1 kan kalau pangkat 1 berarti hasilnya itu sendiri ya. X pangkat 1 dikali X pangkat 1 berarti jadi berapa? X pangkat 2. Ya enggak, karena 1 ditambah 1. Oke, berarti ini X pangkat 2. Selesai? Selesai. Kita tulis 6x pangkat 2. Selanjutnya 2x ditambah 4y. 2x dikali 4y. 2x dikali 4y. Oke, kita sekarang depannya dulu atau koefisiennya dulu kita kaliin. 2 kali 4 8. X dikali y jadi xy. Misalnya A dikali B jadi AB. Tadi kan ibu bilang nih, A dikali C jadi AC. A dikali D jadi AD. Berarti kalau X dikali Y jadi XY. Kita tulis. Oke, sampai sini paham? Kita lanjutin. Yang ini udah selesai semuanya. Sekarang kita ke yang sini. Min 3 dikali 3x.
min 3 dikali 3x. Oh iya, dalam aljabar tulisan x itu ibu tulisnya seperti ini nih. Nih. Kenapa? Karena kalau ibu tulisnya x biasa seperti ini, takutnya kalian nyaru menjadi tanda perkalian. Oke, sekarang kita lanjut. Min 3 dikali 3x berarti min 3 dikali 3 berapa? Min 9. Berarti min 9x. Kita tulis. Min 3 dikali 4y. Berarti min 12y. Nah, oke. Sampai sini kayaknya udah mulai susah ya. Tenang aja, ini gampang sebenarnya. Kalau misalnya kalian udah paham, udah ngerti, ini jadinya gampang. Oke, sampai sini ada yang bisa dijumlahin nggak dengan variabelnya yang sama? Ini 6x kuadrat ditambah 8xy dikurang 9x dikurang 12y. Ada yang bisa dijumlahin? Nggak bisa. Selesai sampai sini aja. Karena setiap sukunya itu memiliki variabel yang beda-beda. Yang ini xy, yang ini x, yang ini y. Ini tidak bisa disatukan, jadi hanya selesai sampai sini aja. Gitu ya. Terus sekarang kita ke contoh selanjutnya. Kalau yang tadi yang di belakangnya hanya 2 aja nih, C dan D. Kalau sekarang C, D, E. Tapi sama. Masih sama. Bentuknya, cara mengkalikannya itu sama, menggunakan pelangi. Jadi A dikali C jadi AC, A dikali D jadi AD, A dikali E jadi AE. Setelah yang di depan sudah, lakukan yang di belakangnya. B dikali C, BC. B dikali D, BD. B dikali E jadi BE. Contoh sekarang. 5 ditambah 4P, tutup kurung, buka kurung lagi, Q dikurang P ditambah 2, tutup kurung, sama dengan bla bla bla. Kita cari. Yang depannya dulu yang kita harus kalikan. 5 dikali Q berarti 5Q, ya enggak? Yang tadi Bu bilang. Sekarang 5 dikali negatif P berarti 5 dikali negatif P. Anggap aja ini negatif P itu sama aja kayak min 1P. Oh ya. Dalam aljabar, tanda 1 itu tidak ditulis. Jadi ini sebenarnya itu dia ada angka satunya di depannya, di depan angka P ini ada satunya. Sebenarnya itu min 1P. Tapi dalam aljabar 1 itu tidak ditulis. Jadi langsung aja min P. Berarti 5 dikali min P sama aja kayak 5 dikali min 1P. Oke, kita kalikan dulu depannya. 5 dikali min 1 min 5. P-nya berarti P. Atau mau langsung juga boleh. Jadi min 5P. 5 dikali 2 berarti 10. Udah selesai yang di depan? Udah, berarti sekarang kita ke belakang. 4P dikali Q. 4P dikali Q. Jadi 4PQ. Jadi variabelnya dikalikan. Tambah 4PQ. 4P dikali min P. 4P dikali min P. 4P 4P dikali min P. Ayo berapa nih? Anggap ini ada 1. 4 dikali min 1 min 4. P dikali P. Jadi P kuadrat. Kita tulis min P kuadrat. 4P dikali 2 berarti 8P. Oke, sekarang sampai sini
kita cari nih, ada nggak yang sama variabelnya. Kalau yang variabelnya ada yang sama, berarti bisa dijumlahkan. Ya. Terus kalau aljabar, ditulis yang paling depan itu dulu, yang ditulis paling depan yang terlebih dahulu yang memiliki pangkat terbesar. Di sini yang pangkat terbesarnya berapa? Pangkat 2 kan? Berarti ditulis paling awal. Oke. Setelah sampai sini, kita dekatkan yang variabelnya sama. Misal nih, variabel yang ini sama, sama-sama P. Kita tulis 8P min 5P, ya enggak? Tulis lagi, boleh 4P Ki, karena dia sendirian. Ki-nya juga sendirian, plus 5 Ki. Ini udah, ini udah, ini udah, ini udah, ini udah. Berarti tinggal yang ini. Plus 10. Oke, kita selesaikan. Karena ada yang harus dijumlahin. Min 4P kuadrat. 8P dikurang 5P. Depannya dulu. Jadi 3P. Tambah 4P Ki ditambah 5 Ki ditambah 10. Ini hasilnya. Ya. Ibu harap kalian bisa mengerti dan paham apa yang Ibu jelaskan. Ini ada contoh lagi sebentar. Ada 4, 6 ya. Coba diperhatikan. Oke. Di sini ada perhatikan yang tadi Ibu bahas. P dikali P berarti P kuadrat. Anggap di sini ada 1, ini ada 1. Walaupun dia nggak ditulis, kalau pangkat 1 kan memang nggak ditulis ya. P pangkat 1 dikali P pangkat 1, maka menghasilkan P pangkat 2. P dikali Ki berarti menjadi P Ki. Jadi variabelnya dikalikan. Tetapi beda lagi nak, kalau misalnya P tambah Ki. Ini kalau P tambah Ki berarti dia selesai sampai sini. Karena variabelnya berbeda untuk penjumlahan. Kalau perkalian boleh dia dikaliin. P dikali Ki, P Ki. P tambah Ki, selesai sampai sini. Oke, berarti lanjut. X dikali X, hasilnya X kuadrat. X ditambah Z jadinya XZ. Ya. Selanjutnya ada lagi 2 dikali P jadi 2 dikali P jadi 2P. Berarti kalau 5 dikali M jadinya 5M. Terus ada lagi 2 dikali P dikali Ki menghasilkan 2P Ki. Gitu ya. Jadi tuh kalau aljabar ini kalian harus mengerti baik-baik. Harus dipahamin pelan-pelan biar kalian bisa paham. Emang lumayan, tapi kalau misalnya kalian sudah bisa pasti akan sangat mudah. Begitu. Cukup sekian materi hari ini. Untuk tugasnya nanti akan Ibu share melalui foto. Apa yang Ibu jelaskan mohon dicatat di buku catatan. Nanti akan Ibu periksa buku catatannya apakah sesuai dengan apa yang sudah Ibu jelaskan atau belum. Gitu ya. Ibu harap kalian bisa mengerti dan paham apa yang Ibu jelaskan. Bila ada yang tidak dimengerti, boleh langsung ditanyakan ke Ibu. Boleh melalui WA ataupun nanti pada saat pengumpulan soal. Pada saat pengumpulan tugas. Terima kasih untuk anak-anak Ibu. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan. Semangat dalam melakukan pembelajaran jarak jauh ini. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.